Kemudian untuk bidang studi prioritas di tahun 2025, jadi setiap tahun kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu juga nih. Sebenarnya apa sih manfaat dari beasiswa Australia Awards? Dan juga bagaimana proses seleksi dan general requirements yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, mungkin kita ke bagian manfaat dulu ya. Yang pertama adalah tuition fees pasti itu gratis. Jadi sesampainya kita di Australia itu nggak perlu lagi mikir, aduh aku harus kerja di mana, aduh aku misalnya belum bisa eh, menafkahi keluarga karena misalnya kalau misalnya mau bawa keluarga ya karena harus bayar UKT dulu. Jadi kayak eh, sama sekali tidak harus mengkhawatirkan hal itu karena eh, beasiswa Australia Awards juga mengcover tuition fees kita 100% dan juga ada benefit-benefit lainnya seperti pre-departure training and introductory academic program. Ini tuh dilaksanakan di dua negara, di Indonesia dan juga di Australia. Jadi yang pre-departure training ini tuh akan sangat bergantung pada nilai bahasa Inggris kita pada saat nanti kita seleksi. Jadi kita kan pasti pas seleksi itu juga akan melampirkan nilai IELTS, nilai TOEFL, dan kemudian dari eh, tahapan, misalnya kalau teman-teman itu sudah punya IELTS berarti bagus. Kalian tidak perlu untuk tes IELTS lagi di tahapan yang kedua, which is the interview dan IELTS test gitu. Jadi itu bisa di waive. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum punya sertifikasi IELTS itu jangan khawatir karena nanti Australia West juga akan mengcover biaya IELTS itu pada saat kalian keterima di dalam proses wawancara dan juga tes IELTS. Jadi setelah tahap administrasi itu akan masuk ke dalam tahap interview dan tes IELTS gitu. Nanti di step yang paling akhir adalah pengumuman final gitu dari pemerintah Australia sendiri. Nah, untuk pre-departure training itu eh, wajib ya untuk diikuti. Biasanya sih normally kalau kalian sudah punya nilai IELTS yang oke, sesuai minimum requirements dari Australia, yaitu 6,5, biasanya PDT-nya akan dilaksanakan selama 6 minggu. Tapi dalam beberapa kasus ada juga yang PDT-nya itu selama 2 minggu aja nih, kayak waktu waktu itu kayak saya juga 2 minggu aja. Jadi benar-benar sebenarnya itu case by case tergantung sama kasus dan juga eh, keputusan dari pihak Australia Awards gitu. Nah, itu jadi di Indonesia pada budget training gratis semuanya dibiayai living allowance-nya di Bali dan juga dikasih uang saku. Biasanya sih selama 6 minggu. Lalu kemudian ada lagi introductory academic program. Ini tuh disediakan juga untuk awardee sesampainya di Australia agar kita bisa eh, memahami lebih dalam gitu bagaimana sih konteks akademik di Australia dan juga kayak dikasih pelatihan bahasa lagi, dikasih pelatihan cross cultural lagi biar kita tidak shock dan juga ya shock ini ada dua macam ya karena shock ini tuh bisa dalam berupa shock karena akademik dan juga shock karena budaya yang sangat berbeda dari Indonesia gitu. Misalnya shock karena akademik gitu kan. Nah, untuk mempersiapkan hal itu tuh biasanya kan kita agak agak gimana ya, agak stres gitu pada saat masuk kuliah biasanya kayak tugas menumpuk terus habis itu ekspektasi dosen itu beda biasanya di Australia karena mungkin sebelum masuk kelas kita diwajibkan untuk membaca buku dan pada saat di kelas itu sifatnya partisipatory tidak passive listening jadi kita harus aktif nah karena kita bisa aja ya mengalami shock-shock seperti itu makanya di dalam tahapan IAP atau Introductory Academic Program ini eh, nanti akan ada trainer yang sangat berpengalaman yang kemudian nanti akan mengajarkan kita bagaimana striving in that kind of environment dan juga akan dikasihkan uh, materi mengenai bagaimana menulis essays, bagaimana membangun struktur penulisan yang bagus untuk written assessment di sini gitu. Jadi ada banyak sekali program-program yang ditawarkan di IAP ini biar kita tuh semakin siap untuk bisa belajar di dalam uh, environment dalam konteks Australia gitu. Kemudian selanjutnya setelah apa namanya ada benefit per departure training IAP kita juga di cover ya untuk tiket pesawat pulang pergi gitu dan juga untuk reunion airfare ticket nih kalau teman-teman
itu durasi studinya uh, di Australia selama 2 tahun, itu teman-teman akan mendapatkan reunion air ticket. Tapi kalau misalnya enggak, itu nggak apa-apa juga karena jujur saya di sini untuk program kan selama 1,5 tahun ya. Itu 1,5 tahun kayak benar-benar flew so fast. Bahkan saya tidak nyangka ini sudah di semester terakhir. Jadi memang pengalaman di Australia itu sangat seru dan sangat uh, rewarding menurut saya. Jadi uh, apa namanya 1,5 tahun pun nggak dapet reunion air ticket itu nggak masalah karena memang semenyenangkan dan rewarding itu gitu. Cuman kalau misalnya kita homesick gitu kan, kita apa namanya butuh support dari keluarga di Indonesia, kita bisa ambil yang biaya reunion effort ticket ini. Kalau tapi dengan catatan ini tuh hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang masa studinya selama 2 tahun aja gitu. Kemudian ada juga nanti stipend nih yang akan diberikan, sorry, yang akan diberikan kepada teman-teman selama 2 minggu sekali. Jadi di sini kita sistem transfernya selama 2 minggu sekali. Kita tidak perlu misalnya mengajukan formulir apa atau dokumen apapun itu untuk di vet tahu bahwa kita butuh duit atau kayak gimana. Tapi mereka akan automatically transfer the money into our bank account. Jadi istilahnya kayak kita goyang-goyang kaki saja, tapi alhamdulillah itu akan setiap 2 minggu sekali akan langsung ditransfer biaya hidup ini sama pihak Australia Works gitu ya. Nah kemudian juga eh, student visa dan student dependent visa. Ini kalau student dependent visa ini tuh untuk teman-teman yang eh, akan membawa keluarganya ya ke Australia. Itu juga akan dibantu dan juga akan dibayarkan. Nah, kemudian untuk asuransi kesehatan, ini juga wajib ya. Kalau misalnya kita mau kuliah di luar negeri, kita harus daftar OSHC atau asuransi kesehatan ini. Dan bagusnya di Australia itu kita banyak sekali yang di cover nih, teman-teman. Jadi eh, kayak misalnya ini hal-hal yang kurang apa ya kurang sering gitu kita pikirkan, misalnya kayak ya yang kurang apa namanya common gitu ya, yang kayak uh, dermatologist gitu itu ternyata di cover juga sama AS sama OSHC ini itu. Dan dermatologis terus juga dalam beberapa kasus kayak misalnya kalau kita misal emergency itu juga di cover, terus kayak gigi case by case, again ya case by case itu juga beberapa kasus di cover gitu. Jadi ada banyak banget benefit dari OSHC ini. Kemudian juga ada establishment allowance. Jadi di awal eh, kita sampai di Australia itu kan kita harus membeli barang-barang kebutuhan ya, kayak misalnya bond money. Bond money ini tuh uang yang harus kita bayarkan, uang talangan di depan gitu ya, yang harus kita bayarkan di awal di muka eh, kepada landlord di sini. Itu kan bisa kayak mahal banget. Nah, tapi dengan adanya establishment allowance ini tuh kita jadi lebih ringan lah, dan kayak nggak perlu kesusahan gitu untuk misalnya harus kerja lagi atau kayak harus misalnya em, mencari uang tambahan lagi gitu lah. Jadi memang untuk uang saku Australia Awards ini eh, apa ya kalau bisa dibilang udah sangat-sangat cukup untuk biaya kita selama studi di sini. Kemudian juga ada supplementary academic support. Ini yang menurutku lumayan khas sih dari AS karena yang aku perhatikan dari beasiswa lain itu nggak ada nih keuntungan seperti ini. Jadi apa sih itu SAS funding atau supplementary academic support? Nah itu tuh funding yang diperuntukkan kepada awardee eh, apa ya untuk memfasilitasi kita, untuk membantu kita biar bisa eh, biar bisa lebih improve lagi di dalam bidang yang kita tekuni dalam studi yang kita jalani gitu. Jadi misalnya eh, untuk beberapa mata kuliah kan memang susah banget ya, kayak core units itu susah banget. Nah, tapi kalau misalnya kita mengajukan SAS funding ini untuk meminta boleh boleh dong saya ditutorin gitu dari dosen A B C. Nah, itu nanti mereka akan memberikan kita uang tersebut. Jadi apa ya istilahnya kayak les tambahan gitu dari eh, dosen di Australia. Dan itu gratis, yang penting kita mengajukan dan juga SAS ini tuh mengcover juga beberapa biaya
akademik yang lain kayak misalnya mau publish paper, mau conference, itu semuanya ditanggung pokoknya. Terus tapi ya dalam satu semester kita itu cuman misalnya bisa mengajukan sebanyak 500 Australian dollars ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau misalnya diakumulasikan lumayan gede juga ya. Jadi kayak satu semester sampai semester 3 berarti ada 1.500-an SAS funding dan itu bisa diperuntukkan untuk berbagai hal as long as it's still related to our academic. Terus kita juga untuk teman-teman PhD itu di cover untuk fieldwork allowance-nya. Jadi misalnya harus turun research, ngambil uh, data primer gitu kan di lapangan. Nah ini juga bakal ditanggung. Kemudian which is ini tuh memang kayak beberapa kali AS itu mengadakan PDNP ini tuh untuk bisa semakin kita tuh apa ya menambah networking kita dengan orang-orang Australia di sini. Jadi itu kayak akan banyak banget consecutive conference dan juga event untuk teman-teman awardee. Dan ini tuh juga kita bakal dibiayain misalnya dari Sydney harus ke Canberra atau harus ke Brisbane itu dibiayain tiket pesawatnya. Dan juga kayak untuk akomodasi, nginep di hotel itu semuanya ditanggung oleh di Fed. Jadi ada banyak banget benefit ya yang teman-teman bisa rasakan sebagai Australia White Scholar. Kemudian untuk general requirements-nya ini juga cukup apa namanya esensial ya karena eh, yang paling apa namanya yang paling penting dari semua proses aplikasi ini tentunya dokumen-dokumen pendukung ya, seperti misalnya transkrip nilai dan juga nilai sertifikasi bahasa Inggris gitu. Nah, untuk IPK sendiri itu atau GPA di sini teman-teman bisa lihat ya kalau untuk kategori ETG atau Equity Target Groups ini tuh dia memang lebih rendah daripada untuk kategori lainnya seperti non-targeted itu 3, government Indonesia juga 3 gitu. Tapi untuk khusus untuk teman-teman dari ATG itu dia lebih minim, jadi 2,75 untuk PhD dan Masters. Kemudian untuk misalnya sertifikasi bahasa Inggris itu bisa dilihat di sini untuk equity target groups juga itu yang paling rendah ya. Jadi memang apa ya di sini tuh aku juga pengen mengencourage kalau teman-teman misalnya bahasa Inggrisnya atau mungkin kayak academic backgroundnya nggak terlalu bagus tapi masih pengen untuk striving for getting the scholarship, just go for Australia Awards karena persyaratannya menurutku mungkin agak lebih sedikit apa ya lebih lebih ringan lah daripada mungkin beasiswa-beasiswa lainnya gitu. Apalagi untuk teman-teman dari sektor ini equity target group.